Macan tutul pada dasarnya adalah kucing besar. Mereka mempunyai kelebihan kecepatan dan memiliki kemampuan untuk berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Anda tidak akan pernah melihat mereka datang sampai semuanya terlambat. Macan tutul adalah diva dari dunia kucing besar. Mereka mempunyai warna kulit bintik-bintik bulu indah dan tubuh ramping, tapi di balik semua itu macan tutul adalah predator yang ganas. Mereka memiliki kekuatan dan kelincahan untuk menjatuhkan mangsa yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan taktik perburuan mereka yang tersembunyi membuat mereka menjadi pemburu dengan kecepatan sejati. Macan tutul adalah pemburu yang terampil dan memiliki beragam taktik yang mereka gunakan untuk menjatuhkan mangsanya. Pertama, macan tutul akan menggunakan indera penciumannya yang tajam. Setelah menemukan targetnya, macan tutul akan mengintainya secara diam-diam, dengan tetap merayap rendah di tanah dan bergerak perlahan agar tidak terdeteksi. Begitu macan tutul sudah cukup dekat, ia akan melancarkan serangan mendadak. Ditambah lagi, mereka mempunyai kemampuan memanjat pohon dengan mudah, sehingga mereka bisa menikmati hasil buruan mereka dengan tenang tanpa ada predator lain yang mencuri makanan mereka. Secara keseluruhan, macan tutul adalah pemanjat yang terampil dan bisa membawa mangsanya ke atas pepohonan. Namun, ada batasan terhadap apa yang dapat mereka lakukan, dan mereka mungkin tidak selalu dapat membawa atau mengambil mangsanya dari pohon jika terlalu berat atau sulit dijangkau. Macan tutul dikenal sebagai pemburu oportunis, dan jika mereka menemukan kolam yang masih ada ikan di dalamnya, mereka mungkin akan mencoba menangkapnya. Namun, saat kolam mengering, permukaan air turun, sehingga ikan semakin sulit bertahan hidup. Dalam beberapa kasus, ikan dapat terperangkap dalam genangan air kecil atau menjadi terkonsentrasi di daerah yang dangkal, menjadikannya target yang lebih mudah untuk pemangsa seperti macan tutul. Kali ini, macan tutul menyerang musang madu. Sementara musang madu tentu saja hewan yang kuat dan terbiasa dengan keberadaan predator, tapi kali ini macan tutul mampu mengatasinya. Meskipun musang madu terkenal hewan yang ganas dan pemberani, dan mereka sama-sama dikenal karena kemampuan mereka untuk melawan hewan yang jauh lebih besar. Jadi, meskipun macan tutul lebih unggul dalam pertarungan, bukan tidak mungkin musang madu akan menjadi pemenang jika merasa terancam atau dalam situasi tertentu. Untuk kali ini seekor macan tutul melihat seekor babi hutan sedang mencari makanan di hutan lebat. Macan tutul itu dengan cepat menyerang mangsanya, mencengkeram lehernya. Sekarang, hasil pertempuran tinggal menunggu waktu saja. Perlu diketahui bahwa babi hutan mempunyai kecepatan berlari, tetapi mereka mudah terjatuh saat dalam penyergapan predator. Ketika mereka keluar dan meninggalkan lubang sarang mereka melakukannya dengan hati-hati dan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Macan tutul dapat bergerak dan mendekati mangsa dengan cermat tanpa diperhatikan. Namun, babi hutan juga bisa sangat cepat dan jika mereka melihat macan tutul tepat pada waktunya, ia tidak akan mempunyai peluang untuk menyerang. Macan tutul ini tidak bisa menyelinap ke mangsanya dan tetap lapar. Seperti yang Anda lihat, mangsa macan tutul bisa sangat beragam. Dan sekarang, dia telah menemukan mangsa yang langka. Dalam kubangan air yang tersisa akan banyak hewan berkumpul untuk minum, termasuk rusa. Salah satu dari mereka menarik perhatian macan tutul. Rusa yang tidak bisa keluar dari air dengan cukup cepat akhirnya jatuh ke dalam cengkeraman kucing predator.
Belum sempat macan tutul membawa mangsanya, tiba-tiba hiena yang lapar muncul di tempat tersebut dan menyerang macan tutul. Terkadang macan tutul, setelah menangkap seekor binatang muda yang masih lemah, tidak segera memangsanya. Sebaliknya, mereka bermain dengannya untuk waktu yang cukup lama. Namun, permainan ini tidak pernah berakhir dengan baik untuk mangsa yang kecil atau lemah. Di kalangan ilmuwan, ada anggapan bahwa anak hewan yang masih kecil atau baru dilahirkan yang ditangkap adalah sejenis umpan untuk menarik induknya supaya mendekat. Macan tutul nyaris tidak punya waktu untuk mempersiapkan serangan ketika rusa melompat ke arahnya. Dengan insting kecepatan macan tutul menunjukkan ketangkasan dan kendali tubuhnya dalam melompat terbang menyergap rusa. Macan tutul harus segera membawa mangsanya ke tempat aman, sebelum predator lain merebutnya. Pilihan terbaik baginya, tentu saja, adalah membawa ke atas pohon. Tapi dia bukan satu-satunya macan tutul di daerah itu dan bukan satu-satunya macan tutul di pohon. Justru kedua singa ini mendengar keributan perkelahian dan menuju ke sana untuk mencari makanan. Mereka dengan mudah mengusir macan tutul itu dari hasil buruannya dan mulai berpesta. Tidak mudah bagi singa untuk mengejar macan tutul. Meski singa lebih kuat, macan tutul bisa mencapai kecepatan maksimalnya hanya dalam beberapa detik. Karena itu, jika mereka tidak dapat segera menangkap mangsanya, singa biasanya menyerah dalam mengejar. Dalam kawanan rusa biasanya ada saja yang terpisah, terutama yang masih kecil dan lemah. Ini akan menjadikan mangsa yang mudah bagi para predator. Macan tutul memang terkenal dengan keberaniannya. Selain kekuatan dan kecepatan, macan tutul termasuk predator yang mempunyai kecerdasan dalam berburu mangsa.